Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Dito Wahyuni, calon guru penggerak angkatan ke-11 dari SMP Negeri 29 Kota Tangerang. Video ini akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Mengapa perlu menerapkan budaya positif di sekolah? Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak dan mencipta, sebagai proses memerdekakan dirinya. Sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Konsep inti dari budaya positif yaitu disiplin positif dan nilai-nilai budaya universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5 posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Disiplin positif yaitu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan dan lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dengan memiliki disiplin positif, dapat membuat murid memahami dan menyadari motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian atau hukuman. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dalam proses menciptakan budaya positif, diperlukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yang disepakati bersama. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yang merupakan hasil kesepakatan antar guru dan murid. Keyakinan yang dibuat harus berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah atau kelas secara konsisten. Berikut 5 macam kebutuhan dasar manusia yang dikemukakan oleh William Glasser, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan atas cinta dan kasih sayang, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan, dan kebutuhan kesenangan. Dalam buku Restitution Restructuring School Discipline tahun 1998, Diane Gossen mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Dan Gossen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Di antara kelima posisi kontrol yang telah kita ketahui, sebaiknya guru memposisikan dirinya pada posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilakan murid bertanggung jawab, dan mendukung murid menemukan solusi-solusi yang relevan dengan masalah-masalah yang mereka hadapi. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang mampu menginspirasi murid untuk menjadi manajer bagi dirinya sendiri sehingga identitas positif tercipta pada diri murid itu sendiri. Sebagai proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga karakter mereka menjadi lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya, guru dapat melakukan segitiga restitusi. Tahapan pada segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan bergeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Pembelajaran pendidikan guru penggerak modul 1.1 hingga modul 1.4 memiliki keterkaitan yang sangat kuat.
Konsistensi penerapan dan menjalankan budaya positif di sekolah akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi KHD yang selalu berpihak kepada murid dan bersifat menuntun. Budaya positif akan terwujud ketika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Di samping itu, guru perlu juga memiliki peran sebagai penggerak dalam membangun budaya positif di lingkungannya. Perubahan yang diinginkan pada visi guru penggerak salah satunya adalah terbentuknya budaya positif agar terciptanya lingkungan sekolah yang aman, nyaman dan berpihak pada murid sesuai dengan filosofi KHD dan profil pelajar Pancasila. Refleksi diri saya setelah mempelajari modul 1.4 budaya positif, yaitu saya telah memahami konsep inti modul ini secara komprehensif. Dan selanjutnya pemahaman yang telah saya miliki akan saya terapkan dalam lingkungan sekolah, serta akan saya imbaskan kepada rekan-rekan guru lain. Hal menarik bagi saya, dan yang tidak saya duga sebelumnya adalah adanya keterkaitan langsung antara budaya positif dengan peningkatan kesejahteraan mental, emosional, dan perubahan sikap murid. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari akan kurang tepatnya posisi kontrol yang biasa saya lakukan dalam penanganan masalah murid. Seharusnya, peran sebagai seorang manajerlah posisi yang tepat dalam menangani masalah sesuai dengan segitiga restitusi. Saya memiliki pengalaman dalam menerapkan segitiga restitusi, yaitu saat menangani murid yang terlambat masuk kelas jam pertama. Untuk menangani kasus tersebut saya menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Penerapan segitiga restitusi dalam menangani sebuah permasalahan murid membuat saya merasa sangat senang karena hal ini mampu membuat para murid belajar dari kesalahan diri mereka sendiri. Banyak hal baik yang saya dapatkan setelah menerapkan segitiga restitusi, seperti tumbuhnya rasa nyaman pada diri murid untuk berekspresi, bercerita, dan berpendapat tanpa ada paksaan dan tekanan. Serta mereka menjadi bertanggung jawab dan mampu mencari solusi sendiri atas permasalahan yang dihadapi. Ada pula beberapa hal yang perlu diperbaiki, yaitu masih adanya murid yang kurang percaya diri dan butuh dorongan lebih dalam mengekspresikan diri, sehingga perlu pendekatan yang lebih dalam untuk menangani hal ini. Sebelum mempelajari modul 1.4 budaya positif, saya sering memposisikan diri sebagai teman. Saat itu saya berpikir dengan memposisikan diri sebagai teman, murid akan merasa lebih nyaman dan terbuka tentang dirinya. Namun, seringkali murid tanpa sadar melewati batasan dirinya dengan guru dan tidak memerhatikan sopan santun kepada orang yang lebih tua. Setelah mempelajari modul 1.4 budaya positif, kini saya sadar posisi yang tepat adalah sebagai manajer, dan saya sudah mulai menerapkannya di sekolah. Sekarang saya lebih bahagia karena dapat membimbing murid dalam menemukan solusi sendiri pada permasalahan yang dihadapinya. Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menangani kasus dengan menerapkan tahapan-tahapan pada segitiga restitusi. Namun, pada saat itu saya tidak mengetahui bahwa yang saya lakukan merupakan segitiga restitusi, dan tahapan yang saya lalui pun kurang sistematis dan sempurna. Setelah mempelajari modul ini, saya jadi mengetahui tahapan demi tahapan segitiga restitusi dengan benar, dan dapat menerapkannya lebih efektif pada penanganan kasus-kasus yang saya jumpai di sekolah. Menurut saya, hal penting lainnya yang harus dilakukan adalah adanya kolaborasi antara sekolah dengan orang tua murid agar budaya positif tidak hanya dilakukan di sekolah, namun juga dilakukan di rumah dan di lingkungan masyarakat. Sehingga, budaya positif ini akan secara otomatis tertanam dalam diri murid dan menjadi karakter positif yang mereka miliki. Demikian koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif dari saya. Ayo terus belajar, berkarya, dan berbagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.